Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Mahendra dan teman saya Marsulam. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang hukum keluarga di negara Iran. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Pertama, hukum perkawinan di negara Iran. Hukum perkawinan di negara Iran diatur di dalam hukum perdata Iran, khususnya hukum waris dan hukum keluarga, didasarkan pada hukum tradisional Syiah, Isna Asy'ariyah atau Ja'fari. Untuk materi hukum waris hingga sekarang tetap diberlakukan tanpa ada perubahan, sedangkan hukum perkawinan dan perceraian mengalami reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun reformasi hukum yang dianggap cukup substansial dilakukan pada tahun 1967. Upaya ini kemudian menghasilkan hukum perlindungan keluarga atau Qanom Himayat Khanewada. Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Undang-Undang tahun 1975, hukum perlindungan keluarga kembali reformasi. Dalam Undang-Undang 1975 ini, di samping tetap memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perceraian sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang sebelumnya, juga memasukkan perubahan penting mengenai penceraian. Selain itu, undang-undang ini juga membatasi pemberian izin poligami hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Adapun ketentuan-ketentuannya ialah: pertama, percatatan perkawinan. Negara Iran mewajibkan warga negaranya mencatatkan setiap perkawinan yang dilaksanakan di Iran. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan kewajiban pencatatan perkawinan di Iran ialah bahwa Iran secara resmi mengatur tentang perkawinan pada tahun 1931, pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan sebelum dilaksanakan harus dicatat pada lembaga yang berwenang. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan penjara 1 hingga 6 bulan penjara. Alasan semacam ini hanya bersifat administrasi, namun perkawinannya tetap sah. Kedua, perjanjian perkawinan. Dalam hukum perkawinan Iran tahun 1967 pasal 4 dijelaskan pasangan yang berniat untuk melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut dilaksanakan di bawah perlindungan pengadilan. Di samping itu, talik talak pada dasarnya juga merupakan perjanjian perkawinan yang terutama bertujuan untuk melindungi hak-hak istri supaya tidak diabaikan oleh suami, termasuk perjanjian untuk tidak dipoligami oleh suami. Selanjutnya, ketiga, pembatasan usia nikah. Hukum perda Iran menyatakan mengenai usia batas minimal nikah bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Bagi seseorang yang melakukan perkawinan di bawah batas yang sudah ditentukan, maka akan mendapatkan sanksi penjara selama 6 bulan sampai 2 tahun. Jika perempuan dikawinkan di bawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkan akan dikenakan penjara 2 tahun sampai 3 tahun dan juga harus membayar denda 2 sampai 20 rial. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Iran tahun 1931 sampai 1937 pasal 3. Baiklah, selanjutnya sistem kewarisan di negara Iran yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Marsulam. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan Saudara Isa sebagaimana sistem kewarisan di negara Iran. Ketentuan hukum waris dalam perundangan Iran diatur dalam bab 9 Undang-Undang nomor 188 tahun 1959 tentang Personal Status Law and Amendments, pengaturan tentang waris, mulai pasal 86
dengan sampai 93. Pada pasal 86 ayat 1 mengatur tentang rukun-rukun waris yang meliputi yang pertama, orang yang mewariskan atau orang yang meninggal disebut pula dengan murtis. Selanjutnya yang kedua, ahli waris tentu orang yang berhak dan masih hidup setelah matinya pewaris. Selanjutnya yang ketiga, adanya warisan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Lalu kita lihat ayat 1 pasal 86 tentang Undang-Undang Nomor 188 Tahun 1959 tentang Personal Status Law and Amendments. Ketentuan ayat 2 yang mengatur sebab-sebab terjadinya warisan, yaitu yang pertama, adanya hubungan kekerabatan yang dekat. Kedua, perkawinan yang sah. Lihat ayat 2 pasal 86 Undang-Undang Nomor 188 Tahun 1959 tentang Personal Status Law and Amendments. Selanjutnya pada ayat ketiga mengatur tentang syarat penyebab terjadinya warisan, yaitu meliputi ada 3, yang mana yang pertama, meninggalkannya orang yang mewariskan secara nyata. Yang kedua, hidupnya pewaris yang nyata setelah meninggalnya orang yang mewariskan. Dan yang terakhir, menguasai tentang pembagian warisan. Adapun pasal 87 mengatur tentang hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan setelah meninggalnya orang yang mewariskan, itu ada 4. Yang pertama, mengurus orang yang meninggal sesuai hukumnya syara. Yang kedua, menunaikan kewajiban dunia dan dikeluarkan dari hartanya seperti hutang piutang dan lain sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan wasiat dan dikeluarkan sepertiga dari harta warisan. Yang terakhir, memberikan sisanya kepada yang berhak. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.